Di Silo, hiduplah seorang imam besar bernama Eli. Imam Eli memiliki 2 orang putra yang juga bertugas sebagai imam, yakni Hofni dan Finehas. Bagaimana kehidupan keluarga imam ini? Mari ikuti ceritanya. Anak-anakku, Hofni, Finehas, kalian berdua adalah imam dari umat pilihan Allah. Selalu utamakan Tuhan sebelum melakukan segala sesuatu. Jalankan tugas imamat kalian dengan berpegang teguh pada hukum Taurat. Baik, Ayah. Ada-ada saja ayah ini. Rupanya beliau sudah pikun, sudah tua. Sok ngajarin kita tentang apa yang harus kita lakukan. Makanya sudah ku bilang, iya ajalah di depan ayah. Panjang ceritanya kalau kita membantah. Hofni, apakah kamu sudah mentahirkan diri? Hari ini kita kan harus mempersembahkan korban kepada Allah. Oh, aku selalu tahir, Finehas. Itu sebabnya aku menjadi imam. Karena aku anak Imam Eli dari suku Lewi. Mari kita suruh bujang kita untuk mengambil persembahan orang-orang Israel itu. Aku sudah membayangkan paha lembu muda yang enak itu. Ayo, kau bilang bujangmu itu. Kalau orang Israel menolak memberikan bagian yang kita inginkan, rampas saja. Lebih penting kita yang terlihat. Allah itu mana ada? Dia tidak terlihat. Masakan hendak memberikan bagian terbaik untuk dia? Sesuai dengan hukum Tuhan, orang Israel mempersembahkan korban penghapus dosa, korban bakaran, korban api-apian, dan korban sembelihan bagi Allah dengan perantaran imam. Dengan sukacita, mereka berjalan menuju bait suci untuk mempersembahkan korban sembelihan. Mari kita datang mempersembahkan korban bagi Allah di Silo. Mari!
Adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan ataupun batas hak para imam terhadap bangsa itu. Setiap kali seseorang mempersembahkan korban sembelihan, sementara daging itu dimasak, datanglah bujang imam membawa garpu bergigi 3 di tangannya, dan dicucukkannya ke dalam bejana, atau ke dalam kuali, atau ke dalam belanga, atau ke dalam periuk. Segala yang ditarik dengan garpu itu ke atas, diambil imam itu untuk dirinya sendiri. Berikan lemak-lemak itu padaku. Tidak, itu tidak benar. Engkau ingin mengambil bagian yang terbaik untuk imam. Tapi bagaimana dengan Tuhan? Bukankah Tuhan layak mendapat yang terbaik? Iya, bukankah lemak itu harus dibakar dahulu? Baru kemudian kau dapat mengambil bagimu sesuka hatimu. Mengapa engkau mau mengambilnya sekarang? Imam-imam itu tidak mau mengambil daging yang sudah dimasak. Berikan daging mentah itu supaya ia bisa membakarnya. Ambil yang kau mau. Tapi biarkan kami mengorbankan lemaknya terlebih dulu kepada Tuhan. Aku tidak peduli. Sekarang juga harus kau berikan. Kalau tidak, aku akan mengambilnya dengan kekerasan. Ini perintah dari Hofni dan Finehas. Jika kalian tidak memberi daging itu sekarang, aku akan mengambilnya dengan paksa. Engkau seharusnya imam Allah. Kenapa engkau? Apakah kamu ingin orang lain yang mempersembahkan korban ini di rumahmu? Lakukan keinginan kalian. Pilihan yang tepat. Ada yang bermasalah lagi? Baik. Dengan demikian, sangat besarlah dosa kedua orang muda itu di hadapan Tuhan, sebab mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. Bukankah itu Hofni dan Finehas, anak-anak Imam Eli? Apa yang mereka lakukan dengan wanita-wanita itu? Masakan kamu tidak tahu? Apakah kau satu-satunya orang di kota ini yang tidak tahu perbuatan mereka? Ingat saat kita membawa korban, bahkan sebelum korban itu dipersembahkan bagi Allah, mereka telah mengambil bagian mereka terlebih dahulu. Bagian yang terbaik pula. Oh astaga, apakah Imam Eli tahu tentang perbuatan mereka? Imam Eli tahu dan tidak suka dengan kelakuan anak-anaknya, tetapi ia tidak mampu mengatur mereka. Eli telah sangat tua. Kemudian didengarnya segala sesuatu yang dilakukan anak-anaknya terhadap semua orang Israel, dan bahwa mereka itu tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. Mengapa kalian berkumpul di sini? Ada apa? Bapa, tidak tahukah kamu bahwa kedua anakmu itu tidak melakukan tugas mereka sebagai imam dengan baik? Mereka mengambil bagian terbaik yang kami bawa untuk Allah bagi diri mereka. Bujangnya selalu mengambil paksa setiap persembahan kami. Benarkah? Benar Bapa, bahkan mereka sering menggoda wanita-wanita di depan kemah pertemuan dan tidur dengan mereka. Perbuatlah sesuatu terhadap anak-anakmu Bapa. Baik, akan aku lakukan. Maafkan kesalahan mereka ya. Anak-anakku,
Mengapa kalian melakukan hal yang sedemikian jahat itu? Orang-orang itu menceritakan perbuatan-perbuatanmu yang jahat itu. Janganlah begitu, anak-anakku. Aku malu mendengar hal itu. Janganlah kau percaya kata-kata mereka. Mereka terlalu melebih-lebihkan, ayah. Belum tentu yang ayah dengar itu yang terjadi. Bisa saja mereka iri dengan kami. Masakan orang-orang Israel itu berdusta kepada ayah? Jadi maksud ayah, kami yang berdusta kepada ayah. Wah, tak bisa ku percaya. Selama ini, kami selalu taat pada ayah. Sekarang, ayah lebih mendengarkan ucapan orang lain yang entah siapa. Bukan begitu, anak-anakku. Janganlah salah paham kepada ayahmu ini. Ayah hanya ingin kalian melakukan kehendak Allah. Menurut ayah, kami kurang melakukan kehendak Allah. Begitu, kami bangun pagi-pagi, mempersembahkan korban sembelihan, korban bakaran, dan segala macam korban lainnya hanya untuk Allah. Kami kurang apa? Maafkan ayah. Bukan itu maksud ayah. Maafkan. Ayah tidak ingin menyakiti perasaan kalian. Ayah kita sudah terlalu tua untuk bisa menikmati apa yang kita nikmati saat ini. Hahaha. Benar sekali saudaraku. Ini kan hak kita yang sudah sewajarnya kita nikmati. Benar sekali. Hahaha. Ayah sudah sepatutnya memihak kita. Kita adalah anak-anaknya. Walaupun Imam Eli telah menegur mereka, tetapi tidaklah didengarkan mereka perkataan ayahnya itu, sebab Tuhan hendak mematikan mereka. Kemudian seorang abdi Allah datang menemui Imam Eli. Tuhan Allah berfirman, ketika leluhurmu Harun dan keluarganya menjadi hamba Raja Mesir, aku telah menyatakan diriku kepada Harun. Aku memilih keluarganya sebagai imamku, dan kuberikan hak untuk mengambil sebagian dari kurban persembahan yang dibakar di mezbah. Tapi kenapa engkau masih serakah dengan kurban-kurban persembahan untukku? Mengapa engkau lebih menghormati anak-anakmu daripada aku dan membiarkan mereka selalu mengambil bagian yang terbaik dari setiap persembahan bangsaku kepadaku? Aku Tuhan Allah Israel dahulu telah berjanji bahwa keluargamu akan melayani aku sebagai imam untuk selamanya. Tapi sekarang tidak lagi, sebab kalian tidak lagi menghormatiku. Dengarlah, akan datang masanya aku membunuh semua keluargamu. Tetapi seorang dari keturunanmu akan kubiarkan hidup dan melayani aku sebagai imam. Namun ia akan menjadi buta dan hidup dengan putus asa. Sebagai bukti bahwa segala yang kukatakan itu betul, maka kedua anakmu, Hofni dan Pinehas, akan mati dalam sehari. Jauhkanlah murka Allah dari keluargaku. Kemarilah anak-anakku. Ayah ingin menyampaikan apa yang dikatakan abdi Allah itu kepadaku. Abdi Allah? Bukankah ayah ini imam? Masa Allah berfirman kepada ayah melalui orang lain? Bertobatlah kalian. Jangan lagi serakah mengambil bagian Allah yang dipersembahkan orang Israel. Hiduplah sesuai dengan hukum Taurat. Takutlah akan... Ayah, kami sudah muak dengan segala macam aturan, nasihat, hukum Taurat. Cukup, ayah. Tapi kalian akan binasa jika tidak bertobat.
Jangan mengabaikan. Kita lihat saja siapa yang akan binasa. Sudahlah ayah, simpan saja nasihat ayah itu. Kami tidak butuh. Orang Israel maju berperang melawan orang Filistin dan berkemah dekat Ebenezer. Sedang orang Filistin berkemah di Afek. Orang Filistin mengatur barisannya berhadapan dengan orang Israel. Ketika pertempuran menghebat, orang Israel terpukul kalah. Kemudian bangsa itu menyuruh orang ke Silo, lalu mereka mengangkat dari sana tabut perjanjian Tuhan semesta alam, karena mereka berpikir tabut itu dapat menyelamatkan mereka. Suara ribut-ribut apa itu? Mengganggu waktu santai kita saja. Nggak tahu. Ambil tabut Allah itu, ambil. Bawa ke perkemahan. Siapa tahu tabut itu membawa kemenangan bagi kita. Hei Phineas, mereka membawa tabut Allah. Ayo kita lihat apa yang terjadi. Ayo. Kenapa pula kita harus menjadi imam? Mengapa pula kita harus ada di dekat tabut Allah itu? Mana aku tahu kalau orang Filistin sedang menyerang kita. Ayo kita sembunyi saja. Biarkan saja tabut Allah itu. Selamatkan dirimu saudaraku. Lalu berperanglah orang Filistin dengan lebih semangat lagi, sehingga orang Israel terpukul kalah. Amatlah besar kekalahan itu. Dari pihak Israel, gugur 30.000 orang pasukan berjalan kaki. Lagi pula, tabut Allah dirampas, dan kedua anak Eli, Hofni, dan Pinehas tewas. Bagaimana tabut Allah itu? Di manakah kedua anakku? Kita terpukul kalah. Tabut Allah telah dirampas. Anak-anak Imam Eli juga telah tewas. Keributan apakah itu? Aku datang dari medan pertempuran. Dan baru hari ini aku melarikan diri dari sana. Apa yang terjadi? Ceritakanlah. Orang Israel melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Kekalahan yang besar telah diderita oleh rakyat. Tabut Allah sudah dirampas. Dan kedua anakmu, Hofni dan Phineas, telah tewas. Jatuhlah Eli terlentang dari kursi di sebelah pintu gerbang. Batang lehernya patah dan ia mati. 40 tahun lamanya ia memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Demikianlah yang terjadi dengan keluarga Imam Eli. Imam Eli adalah seorang imam yang taat dan setia. Ia berhasil menjalankan tugasnya sebagai imam atas umat Israel. Namun, ia gagal menjalankan perannya sebagai imam bagi keluarganya. Kiranya kisah Imam Eli ini mengingatkan kita pentingnya membawa keluarga kita hidup takut akan Tuhan.